Kabar terbaru bagi pensiunan, benarkah gaji pensiun bakal naik 2026? Lantas bagaimana fakta dan sinyal kuat dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ini? Mari kita simak informasi selengkapnya. Bapak Ibu, terkait dengan kenaikan gaji tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kapan kenaikan gaji bagi pensiunan? Sampai-sampai beredar sinyal kenaikan gaji katanya akan mengalami kenaikan di tahun 2026. Bapak Ibu, ada 4 poin utama yang akan kita bahas terkait dengan kenaikan gaji ini. Kabar gembira dari Sri Mulyani. Kemudian, apa saja yang menjadi kunci kenaikan gaji bagi pensiun? Kemudian, yang ketiga, kondisi dan fokus APBN sekarang, serta peluang kenaikan gaji di tahun 2026. Bapak Ibu, kenaikan gaji bagi pensiunan di tahun 2026 tentu menjadi pertanyaan dan harapan bagi kita semua. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kabar gembira bagi para pensiunan. Pemerintah membuka peluang kenaikan gaji PNS dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2026. Optimisme ini didukung oleh pencapaian APBN 2024 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menandakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan sehat. Adapun yang menjadi kunci kenaikan gaji pensiunan PNS ini adalah stabilitas fiskal. Sri Mulyani menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBN membuka ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian tunjangan bagi pensiunan PNS yang telah lama menunggu kepastian kenaikan gaji. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI, di mana Sri Mulyani juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas APBN. Adapun kondisi APBN 2024 yang tangguh di tengah tantangan global. Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2024 mampu bertahan dengan baik meski menghadapi berbagai tantangan global seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Merah, dan persaingan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, kenaikan harga minyak dunia dan dampak El Nino yang menyebabkan lonjakan harga pangan turut menjadi tantangan berat. Meski situasi tersebut, APBN 2024 berhasil mencatat defisit sebesar 2,3% dari produk domestik bruto, lebih baik dari proyeksi awal 2,7%. Ini menunjukkan pengelolaan utang yang hati-hati dan menjaga kepercayaan investor. Lantas, apa yang menjadi fokus APBN pada perlindungan sosial dan infrastruktur? Belanja negara dalam APBN 2024 mencapai 3.359,8 triliun, naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi utama digunakan untuk subsidi energi dan kompensasi harga, program bantuan sosial seperti PKH, kartu sembako dan beasiswa Indonesia Pintar, pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional, termasuk ibu kota negara, Nusantara, kemudian transfer dana ke daerah guna mendukung pemerataan pembangunan. Sri Mulyani menegaskan APBN tetap menjadi pelindung masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lantas bagaimana dengan peluang kenaikan gaji pensiunan PNS di APBN 2026? Peluang kenaikan gaji pensiunan PNS di APBN 2026 semakin terbuka. Dengan kondisi APBN yang kuat, pemerintah semakin serius mempertimbangkan kenaikan gaji pensiunan PNS dan ASN. Sri Mulyani menyatakan bahwa menjaga daya beli masyarakat, termasuk pensiunan, menjadi prioritas pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah, DPR, dan BPK dalam menjaga transparansi APBN juga menjadi sorotan,
terutama dalam mendukung transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, keputusan final mengenai besaran kenaikan gaji pensiunan akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro saat penganggaran APBN 2026. Dengan sinyal positif ini, jutaan pensiunan PNS dapat berharap kenaikan gaji pada 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan ASN di masa depan. Kemudian, kabar soal kenaikan gaji PNS memang menjadi perbincangan hangat. Banyak pegawai negeri, anggota TNI, Polri, hingga pensiunan berharap ada kabar baik soal penghasilan mereka di tengah kondisi ekonomi yang terus bergejolak. Apalagi baru-baru ini pemerintah mengumumkan langkah penting melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang membuka blokir anggaran hingga 134,9 triliun. Langkah strategis ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada 1 Juli 2025. Pembukaan blokir anggaran melalui Impres nomor 1 ini bukan sekedar untuk melanjutkan belanja yang sama, tetapi disesuaikan dengan prioritas Presiden Prabowo. Dengan kata lain, anggaran ini bukan cuma untuk hal rutin, melainkan diarahkan sesuai visi pemerintahan baru, termasuk salah satunya memperkuat kesejahteraan aparatur negara. Dari total 134,9 triliun yang dibuka blokirnya lewat Impres, sudah sekitar 48 triliun direalisasikan oleh 23 kementerian atau lembaga. Sisanya 86,9 triliun akan segera menyusul di 76 kementerian atau lembaga lainnya. Tujuannya jelas, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani juga mengungkap data yang cukup meyakinkan. Konsumsi rumah tangga tetap stabil di kisaran 4,9 hingga 5% pada kuartal pertama 2025. Konsumsi listrik rumah tangga tumbuh pesat 17,7%. Industri naik 6,3% dan konsumsi listrik naik 5,8%. Ekonomi nasional masih sehat, tumbuh 4,87%, meski investasi belum sesuai target, kata Sri Mulyani. Artinya, di tengah ketidakpastian global, pemerintah menilai fondasi ekonomi Indonesia masih kokoh. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa publik berharap ada ruang bagi kenaikan gaji PNS ataupun kenaikan gaji bagi pensiunan. Tentunya kenaikan gaji APBN 2025 menjadi hal yang sangat-sangat dinantikan oleh para pensiunan. Dan kapan keputusan final ini akan dilakukan? Mari kita tunggu saja arahan atau pengumuman resmi dari pemerintah.